Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Songonomma tangiang muna. Ale amanami nadi banua gijang, sai pinar badiyama goarmu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Sahabat yang baik hati, mengakhiri tahun 2024 ini kita diingatkan bagaimana berdoa kepada Tuhan. Berdoa merupakan hal yang diperintahkan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan bukan hanya sekedar perintah, namun diberi petunjuk bagaimana cara berdoa. Yesus sungguh sangat baik kepada kita. Dia memberi perintah untuk melakukan sesuatu hal, serta menunjukkan cara bagaimana melakukan perintah tersebut. Pengajaran Yesus hal berdoa berangkat dari keadaan yang umum terjadi saat itu. Ada orang yang berdoa seperti orang munafik, hanya dengan motivasi supaya orang lain melihat mereka berdoa. Tetapi Yesus tidak menyukai cara orang berdoa demikian. Jika motivasi berdoa itu adalah supaya dilihat orang lain, dipuji orang lain, dan supaya mereka dianggap saleh, maka upah mereka hanya sebatas apa yang memotivasi mereka, yaitu pujian dari orang lain. Maka Yesus mengajarkan berdoa itu harus berangkat dari motivasi ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka Yesus mengajarkan supaya jika berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah dan berdoalah. Bukan dalam artian kita tidak boleh berdoa di tempat yang ramai. Kita boleh berdoa di mana saja dan kapan saja. Tetapi lihatlah motivasi hatimu untuk berdoa. Dan bagaimanakah doamu itu berangkat dari iman, serta apakah yang engkau minta di dalam doamu itu. Jika itu hanya menuturkan segala perbuatan baikmu, memuji-muji dirimu sendiri, maka hal yang kita lakukan itu hanya menyombongkan apa yang telah kita lakukan. Doa yang diajarkan oleh Yesus atau yang disebut doa Bapa kami, sebab Yesus memberikannya kepada murid-muridnya dan juga kepada kita saat ini sebagai contoh untuk diingat saat kita berdoa. Yesus menyediakan atau mengajarkan sebuah pola atau struktur untuk ditiru dalam berdoa. Dalam doa itu haruslah jelas alamat dari setiap doa. Kepada siapa kita berbicara, kepada siapa kita sampaikan segala permohonan kita. Maka diajarkan dalam kata pertama struktur doa ini adalah Bapa. Kita berdoa kepada Allah Bapa. Sebutan Bapa dalam doa ini mengajarkan kita seperti seorang anak yang meminta kepada bapaknya. Percaya bahwa Bapa memberikan apa yang diminta oleh anak. Bapa adalah pemilik segala kuasa dan apa yang diminta anak tersedia di hadapan Bapa. Percaya bahwa Bapa mendengarkan setiap doa atau seruan yang disampaikan. Baik itu permohonan, baik itu ungkapan syukur, baik itu pengakuan dosa, atau segala hal yang kita sampaikan melalui doa. Namun jika kita memanggil Bapa atau Bapa kami yang di sorga, marilah kita bertindak sebagai anak yang di bawah kekuasaan Sang Bapa. Anak yang taat kepada Bapa, di mana ketaatan seorang anak adalah ketaatan karena didorong oleh kasih yang benar. Bukan ketaatan seperti budak kepada tuannya.
Pembukaan dalam doa Bapa kami mengajarkan kepada kita bahwa ada Bapa yang menjadi alamat doa. Dia berkuasa baik di bumi atau di sorga. Dialah penguasa atas hidup kita, dan marilah kita bertindak dan berperilaku sebagai anak yang sayang kepada Bapa dan mengasihinya dengan melakukan perintahnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, menunjukkan bahwa Allah bukan hanya agung dan kudus, tetapi juga bersifat pribadi dan penuh kasih. Kalimat pertama dalam doa Bapa kami ini merupakan suatu pernyataan pujian dan komitmen untuk menghormati atau memuliakan nama Allah yang kudus. Kita bisa memuliakan nama Allah dengan secara berhati-hati menggunakannya dan penuh hormat. Jika kita memakai nama Allah dengan sembarangan, berarti kita tidak mengingat kekudusan Allah. Sejatinya nama Allah kita itu sudah kudus tanpa kita kuduskan. Tetapi dalam doa Bapa kami ini kita diajarkan untuk meminta supaya nama Allah dikuduskan. Siapakah yang menguduskan? Tentu kita sendiri yang berdoa itu. Biarlah nama Tuhan yang kita sembah itu menjadi kudus melalui kehidupan kita. Orang semakin mengenal Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang berbeda dengan ilah lain. Tidak ada Allah selain Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang kudus di dalam Yesus Kristus. Kehidupan kita sebagai orang yang berdoa menjadi alat Tuhan menyatakan kekudusannya bagi dunia ini. Kiranya kasih Allah senantiasa menggerakkan kita untuk berdoa, dan marilah kita berdoa dengan memiliki pengalaman persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan menolong kita menjadi alatnya, menyatakan kekudusannya bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam doa, dan kami menjadi alat-Mu menyatakan kekudusan-Mu melalui karakter kami, pola hidup kami. Orang semakin mengenal Engkau, ya Allah yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.